Perhutana sebagai hutan kolektif dan komunitas Tunas Nusa terus bergerak dalam mitigasi perubahan iklim. Dua wilayah metropolitan menjadi fokus. Cekungan Bandung dan kawasan Rebana menjadi fokus gerakannya. Aksi kolaboratif dalam mitigasi perubahan iklim mendorong gerakan lokal dan upaya akar rumput dalam memperkuat ikatan masyarakat dalam mengoptimalkan hasil mitigasi perubahan iklim. Konsep perhutana yang membagi hutan dan lahan produktif di Majalengka membuat masyarakat sekitar semakin peduli terhadap ruang terbuka hijau. Selain itu, kalangan pendidik dari 7 sekolah lainnya diajak untuk Gerakan Hijau Majalengka. Dengan penanaman 2 petak hutan pangan mikro dengan metode Miyawaki, merupakan wujud nyata transmisi pengetahuan hijau di kalangan komunitas pendidikan. Inisiatif ini bertujuan untuk membina generasi penerus untuk terus aktif dalam menerapkan cara hidup baru yang berkelanjutan dan menyegarkan. Di Bandung sendiri, digelar acara Masagi sebagai upaya kolaboratif berbagai pemangku kepentingan yang berdedikasi terhadap keberlanjutan metropolitan Bandung. Dari kegiatan yang dimulai pada 6 hingga 9 Desember di Majalengka dan Kota Bandung, semuanya berfokus pada mitigasi perubahan iklim yang kian nyata kita hadapi. Hari ini sebetulnya adalah acara yang berkesinambungan dengan kegiatan kami sejak tanggal 5, 6, 7, kemudian 9. Tanggal 5 kita bikin workshop. Workshopnya mengundang semua kabupaten kota di metropolitan Rebana. Jadi ada 7 ya. Workshop ini untuk apa? Ini adalah mengumpulkan data, mengumpulkan upaya konservasi yang selama ini jarang orang tahu begitu dan jarang bisa dijaga begitu ya. Ini kita bekerja sama dengan Restore Eco. Sayangnya yang bersangkutan sakit, dia tidak bisa datang hari ini begitu ya. Jadi semua upaya sekecil 30 meter persegi pun itu bisa kita masukkan dalam bentuk poligon begitu, kemudian terhitung ada berapa keanekaragaman hayati yang bisa diselamatkan, ada berapa karbon yang kita bisa jaga tidak lepas ke udara, karena semua kegiatan ini dasarnya adalah mitigasi perubahan iklim ya. Tanggal 6 kita bekerja sama dengan SD Surawangi 1 di Jatiwangi, pagi-pagi melaksanakan workshop ekologi. Kita dibantu oleh ahli ekologi dari Munich. Nanti kita bisa cerita ya dengan beliau ya apa yang diceritakan. Nah selanjutnya kemudian siang-siangnya kita bekerja sama dengan masyarakat di Desa Jatisura. Kenapa? Jadi upaya hutan kolektif perhutana yang sebenarnya ingin mendukung green network, green infrastructure dari metropolitan Rebana, itu inisiasi dari komunitas seni, itu kita geser ke komunitas lokal. Karena upaya membangun hutan kolektif perhutana, yang nomor 1 yang harus mendapatkan manfaat adalah masyarakat lokal. Jadi tanggal 6 sore-sore kita membuat 1 koridor hijau pertama, menghubungkan workshop warehouse ya, tempat workshopnya Jatiwangi Art Factory ke pintu gerbang perhutana begitu. Jadi kita siapkan tanaman-tanaman buah-buahan dalam planter bags besar sehingga tidak jadi beban buat mereka. Tinggal melihara, nanti tinggal panen, kira-kira begitu. Tanggal 7 kita pagi-pagi panen dengan SD Surawangi 1. Kemudian dilanjutkan dengan menanam hutan Miyawaki yang kita juga laksanakan hari ini. Jadi kalau di Jatiwangi kita dengan komunitas lokal dan sekolah, di Bandung, di Cekungan Bandung, metropolitan yang sudah sakit ini, kita bekerja sama dengan Masagi Coffee ya. Kan kita suka lihat ya, yang bergerak dengan komunitas, yang bergerak untuk lingkungan, banyaknya orang susah ya. Nah ini mah kita coba yang nggak susah kita dorong karena potensinya besar. Jangan seuzon karena mereka juga ketika kita jelaskan langsung oh saya mau. Jadi kan makin banyak yang bergerak begitu ya. Yang kita buat hari ini yang pertama adalah hutan Miyawaki ya. Ini hutan kedua. Dan kita sengaja hari ini audiensnya yang kita ajaklah senior citizen. Jadi karena alhamdulillahnya umur usia rata-rata Indonesia itu makin tua ya, makin panjang, banyak orang sudah pensiun, punya tabungan, nggak punya kewajiban, sebetulnya idle.
Nah, itu yang kita ajak supaya mereka bergerak memperbaiki lingkungan. Banyak yang hadir hari ini punya tanah, punya segala macam. Hutan Miyawaki, hutan dengan metode Miyawaki adalah satu upaya penumbuhan hutan di lahan sempit dengan waktu yang sangat cepat ya. Jadi kalau kita lihat dekat ini kita ambil ukurannya 4x4 ya. Paling kecil adalah 12 meter persegi atau 4x3 atau 2x6 begitu ya. Nah, ini ditanam sangat padat. Kok bisa gitu ya? Jadi 1 meter persegi kita tanam 3 pokok. Jadi hutan Miyawaki terdiri daripada 4 tajuk pohon yang kanopi, subkanopi, shrub, dan tutupan lahan gitu ya. Nah, ini itu bekerja sama bisa kalau nutrisinya, media tanamnya kita perbaiki. Jadi ini kita gali 40 cm ke bawah, diayak, dicampur kompos, dicampur kotoran hewan, dan dicampur mikroba. Nah, ini belum selesai ini. Nanti akan kita tambah lagi ketinggiannya 40 cm lagi. Jadi 80 cm tanah itu sangat baik kondisinya. Sehingga dia bisa tumbuh balapan, nyari matahari, sangat cepat. Dalam 3 tahun sudah kelihatan seperti hutan. Dalam 6 tahun hutan stabil, kira-kira seperti itu. Nah tadi kan sudah, jadi setelah tanaman yang 3 per meter persegi itu ditanam, ditaburin aneka macam biji-bijian yang nanti tumbuh. Nah, ini adalah contoh hutan Miyawaki yang umurnya kira-kira 1,5 tahun. Tidak ada satupun pohon yang mati. Ada 1 pohon pisang yang mati karena kena angin, tapi anaknya sudah tumbuh gitu. Jadi stabil gitu ya kira-kira. Apalagi yang kita buat? Jadi Bandung itu, cekungan Bandung itu 2 persoalannya. Yang satu, ketahanan pangan sangat rawan, 92% makanan dari luar. Yang kedua, ketahanan air, karena neraca air kita sudah negatif. Itu kualitas, apalagi kuantitas, apalagi kualitas. Nah, karena itu kita membuat namanya drum pori. Kalau biopori kan pipa kecil kan ya. Kalau ini drum. Jadi, dan ini ada banyak sekali prinsip daur ulang. Ya, di dalamnya itu kita gali. Sedalam apa? Sedalam drum bekas aspal. Jadi daur ulang kan, nggak buang-buang sampah. Itu drumnya dibolong-bolongin, kemudian antara lubang dan drum itu diisi kerikil. Di alasnya juga diisi kerikil dan dibolong-bolongin. Jadi dengan tali air ini, kita mendorong air untuk ditabung di dalam. Dan kerikil ini gunanya untuk menyaring. Jadi kita menabung air yang bersih. Tadi ada audiens yang tanya, jadi boleh minum? Nggak bisa, karena kualitas airnya berbeda untuk minum. Tapi apa? Selama ini kita mengambil air pakai sumur kan? Sumur dalam, sumur dangkal, pokoknya ngambil. Kan itu nggak baik ya, tidak adil kepada alam. Kita cuma ngambil, nggak ngasih. Sekarang kita waktunya untuk mengembalikan air kepada bumi. Itu kira-kira hari ini. Nah, selain itu apa lagi? Kita juga menceritakan bagaimana kita bisa membuat kompos. Bagaimana kita menahan sampah-sampah organik tidak ke TPA. Tapi kita manfaatkan, kita buat kompos, kita gunakan untuk menyuburkan tanaman. Tanaman tadi semuanya buah-buahan, jadi semua seperti siklus. Anda tahu, manusia itu setiap hari butuh 250 gram sayur dan 150 gram buah-buahan. Kalau kita upayakan dari sampah bisa jadi buah, bisa jadi sayur, kan bagus banget kan? Apalagi kalau airnya bagus sehingga subur tanamannya. Kira-kira begitu? Nah, yang terakhir yang sedang kita kerjakan dengan ibu-ibu dan audiens hari ini dan anak-anak adalah membuat kartu doa, kartu niat begitu ya. Dengan penjelasan ini, mari kita rencanakan hidup ke depan kita seperti yang lebih baik. Jadi mari kita songsong 2024 dengan kehidupan yang lebih baik, lebih bertanggung jawab secara bergotong royong. Tidak membedakan nasib, tidak membedakan agama, tidak membedakan etnis, tapi sama-sama kita memelihara bumi. Terima kasih.